Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia dengan nomor induk mahasiswa 12 10 20 585. Saya dari kelas 2P MSDM. Saya dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah manajemen inovatif. Memperbaiki kompetensi. Komponen kompetensi. Yang pertama ada motif. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Kedua ada traits, yaitu karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang ketiga ada self-concept, mencakup beberapa hal seperti sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang keempat yaitu knowledge. Knowledge adalah pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spektif tertentu. Dan yang terakhir ada skill. Kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama, kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kedua, keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Selanjutnya ada karakteristik personal. Karakteristik pribadi seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang kelima ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang keenam ada isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang terakhir ada kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Menurut Boyadjis 1982, dalam hal pemahaman kompetensi, perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Menurut Spencer 1993, pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan dalam dua jenis, yaitu ada pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak disadari menurut Dale 2003. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui pelatihan dan bantuan orang lain. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Metode penilaian kompetensi. Adapun alternatif untuk desain kompetensi, yang pertama ada desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua ada desain studi pendek dengan panel ahli. Dan yang terakhir ada studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Tahap mengidentifikasi model kompetensi. Yang pertama menjelaskan kriteria kinerja, kedua mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria, ketiga mengumpulkan data melalui BIA atau metode lainnya. Yang keempat menganalisis data dan mengidentifikasi kompetensi. Yang kelima mengesahkan model kompetensi, dan yang terakhir mendesain aplikasi. Yang terakhir ada dimensi kompetensi. Beberapa ahli membagi kompetensi dalam klaster atau gugus dan dimensi, seperti menurut Boyanjis dalam Williams 2002. Menurutnya ada 3. Yang pertama, kemampuan manajemen dan tindakan.
Dimensinya yaitu efisiensi, perencanaan, inisiatif, perhatian pada hal rinci, kontrol diri, dan fleksibilitas. Yang kedua, kemampuan manajemen orang. Dimensinya yaitu empati, persurvei, jaringan kerja, negosiasi, percaya diri, manajemen tim, pengembangan orang lain, dan komunikasi lisan. Yang ketiga, kemampuan logika, analitis, dan dimensinya yaitu menggunakan konsep, pengakuan pola, pengembangan teori, penggunaan teknologi, analisis kualitatif, objektif sosial, dan komunikasi tertulis. Sedangkan menurut Blue Language dalam Armstrong 1995, yang pertama ada kemampuan intelektual. Dimensinya yaitu perspektif strategi, analisis dan penilaian, perencanaan, dan perorganisasian. Yang kedua, kemampuan interpersonal. Dimensinya yaitu mengelola staf, sikap persuasif dan asertif, pengembalian keputusan, kesepakatan interpersonal, dan komunikasi lisan. Selanjutnya ada kemampuan adaptabilitas, dan dimensinya ada adaptasi, kemampuan orientasi hasil, sikap energik dan inisiatif, motivasi beradaptasi, dan kepekaan bisnis. Yang terakhir menurut Scholder dalam Williams 2002, yang pertama ada kognitif. Dimensinya yaitu mencari informasi, pemikiran, konseptual, dan fleksibilitas. Yang kedua direksional. Dimensinya yaitu dampak, percaya diri, dan prestasi. Yang keempat pengembangan, dan adapun yang terakhir beradaptasi. Dimensinya yaitu orientasi proaktif dan orientasi berprestasi.